Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cebice yang ada di rumah? Senang hati Cek Sarasar ini pacak ngawak ke program kesayangan kita di Pal Peduli. Di pagi hari ini saya sudah berada di depan kawasan rumah Ibu Wakil Wali Kota Palembang. Dan di samping saya sudah ada sang penjaga rumah, pemilik rumah Ibu Satpamnya Bu. Ibu Wakil Wali Kota Palembang, Ibu Fitrianti Agustina. Apa Selamat kabar? pagi Bu. Apa kabar Sarah? Baik. Apa kabar pemirsa Pal TV Peduli? Iya Bu, hari ini kita seperti biasa di Pal Peduli kita bakalan silaturahmi ke rumah dulur kita yang kurang beruntung. Dan kali ini katanya dapat informasi langsung dari program Pemkot juga Bu ya. Kalau hari ini kita bakal mengunjungi salah satu rumah dulur kita yang katanya rumahnya sudah tidak layak dihuni, benar Bu ya? Betul Mbak Sarah, berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat bahwa kita akan mengunjungi yang namanya Bapak Sarnubi, warga Kecamatan Seberang Ulu 1, Kelurahan 1 Ulu. Kebetulan Bapak ini memiliki rumah yang memang sudah tidak layak huni lagi, bahkan mungkin sudah hampir rubuh gitu. Oleh karena itu hari ini kita mengajak kawan-kawan dari Pal TV Peduli untuk ke sana meninjau langsung, melihat lokasi dan apa yang bisa kita lakukan untuk Pak Sarnubi. Nah itu tadi Bang Cek Bice Pal Peduli, kita sudah tahu data lengkapnya dari pastinya dari bantuan juga dari Pemkot Palembang, dan kita bakal langsung ke lokasinya aja. Iya betul. Tetap ikuti Pal Peduli. Ayo sama-sama. Ya, Mang Cek Bice Pal Peduli, kali ini saya sudah ditemani sama Ibu Fitrianti. Kita sudah dalam perjalanan menuju rumah Bapak Sarnubi, tepatnya di Seberang Ulu 1. Nah, kalau ngomongin perjalanan ke sana, mungkin banyak informasi yang dapat kayak tempat tinggal Bapak Sarnubi sendiri, itu dapat info dari mana ya? Iya, terima kasih Mbak Sarah. Saat ini kita sedang menuju rumah Pak Sarnubi. Kami mendapatkan informasi tentang Pak Sarnubi ini sendiri dari masyarakat ya. Jadi masyarakat, ada ketua RT di sana yang menyampaikan kepada kami bahwa ada warganya atau salah satu warganya yang tertimpa musibah, rumahnya memang sudah tidak layak dan kondisinya sangat memprihatinkan, dan beliau juga kegiatannya sehari-hari adalah tukang beca, dan Pak Sarnubi ini betul-betul butuh perhatian dari pemerintah Kota Palembang. Dan oleh karena itu kita akhirnya menuju ke sana untuk melihat langsung bagaimana kondisi rumah Pak Sarnubi, seperti itu. Jadi sebelumnya sudah ada survei dulu ya Bu ya? Kita sudah menuju ke sana mungkin dari tim dari Pemkot atau? Iya betul, jadi saya langsung menugaskan camat dan lurah untuk melihat langsung kondisi rumah Pak Sarnubi. Berdasarkan informasi dari mereka, memang rumah Pak Sarnubi sudah tidak layak huni lagi. Dan mungkin untuk warga-warga Palembang yang di luar sana nih Bu, mungkin yang sama nasibnya sama kayak Bapak Sarnubi, punya rumah yang kurang layak, mungkin bisa ikut dapat bantuan dari Pemkot Palembang juga. Itu gimana caranya? Ya, terima kasih Mbak Sarah. Betul ya apa yang disampaikan, bahwa pada kesempatan ini juga saya menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palembang yang ingin seandainya memiliki keluarga atau tetangga atau yang langsung bersangkutan memiliki problem terkait masalah rumah yang memang tidak layak huni, maka kami pemerintah Kota Palembang sebenarnya banyak sekali programnya ya, mulai dari program seperti misalnya memberikan bantuan kepada beberapa warga di beberapa lokasi rumah yang memang sudah kita lihat kondisinya tidak memungkinkan, maka kita akan segera bantu dari program kegiatan di Dinas PRKP. Dan juga sebenarnya kita kali ini untuk rumah Pak Sarnubi ini dibantu oleh program dari Basnas. Akan tetapi untuk masalah program bedah rumah, baik itu dari Pemkot sendiri maupun dari Basnas, persyaratannya yaitu tentang
rumahnya sendiri tidak lagi memiliki masalah. Maksudnya kepemilikannya harus betul-betul bisa dibuktikan dari surat menyurat. Jadi kalau misalnya rumahnya masih sewa atau ngontrak atau mungkin masih bermasalah, sengketa dan sebagainya, itu tentu tidak bisa kita berikan. Jadi selama bisa menunjukkan kepemilikan rumah betul-betul bisa dilihat dari surat menyurat, maka bisa kita bantu, Mbak Sarah. Sebenarnya banyak sekali program pemerintah Kota Palembang. Yang pertama adalah kalau misalnya di bidang kesehatan, kita memiliki yang namanya Kartu Indonesia Sehat, dan alhamdulillah saat ini kita sudah mencapai 96% warga Kota Palembang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini juga menjadi target kami ke depan, bahwa nantinya kalau seandainya ada warga Kota Palembang yang sakit, janganlah merasa ragu untuk datangi tempat-tempat balai pengobatan seperti puskesmas dan juga rumah sakit, karena walaupun seandainya ya belum memiliki Kartu Indonesia Sehat, mereka tetap bisa kita jamin kesehatannya dengan datang ke puskesmas dan rumah sakit Bari, dengan membawa KTP saja itu bisa kita berikan atau layankan kesehatannya secara gratis. Nah, untuk masalah pendidikan, saya sudah menekankan bahwa memang dari kementerian misalnya sudah menyampaikan instruksi bahwa untuk SD maupun SMP negeri khususnya di Kota Palembang itu memang seluruh biaya itu tidak dibebankan kepada wali murid. Alhasil dalam arti wali murid betul-betul bisa menyekolahkan anaknya secara gratis. Sebenarnya banyak, Mbak, program-program yang bisa kita berikan. Nah, untuk masalah lingkungan kumuh misalnya, kan pemerintah juga memiliki program yang 100-100, di mana 100 itu kita ingin menciptakan lingkungan kumuh betul-betul bisa lebih baik lagi, kondisinya lebih nyaman lagi, dan untuk dalam arti sanitasi kita juga berharap nanti ke depan seluruh masyarakat Kota Palembang akan memiliki sanitasi yang luar biasa baik. Nah, ini juga kita dibantu oleh program-program dari kementerian seperti program Kotaku dan juga program NURS untuk mengurangi lingkungan kumuh yang ada di Kota Palembang. Seperti itu. Luar biasa, sudah mencakup semuanya ya, Pak ya. Dari kesehatan, sekolah, lingkungan, luar biasa. Pemkot Palembang sudah menyediakan semua bantuan, dan luar biasanya lagi kita mendapatkan wakil wali kota yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita akan terus menuju ke rumah Bapak Syarnubi. Untuk itu, Mang Cek Bicek Pak Peduli tetap ikuti perjalanan kita. Iya. Baik, Mang Cek Bicek Pal Peduli, kali ini Sarah dan juga Ibu Wawako kita, Ibu Fitri, sudah berada di kawasan Seberang Ulu 1. Kita akan langsung menuju ke rumah Bapak Syuryanti ya, Syarnubi, benar ya. Ini tetangga Bapak Syarnubi semua, benar? Ya, tetangga. Biasanya Bapak Syarnubi sendiri mangkal di depan ya, Bun ya? Oke, Ya. kalau gitu kita langsung aja tunjukin, bisa Bu ke rumah Bapak Syarnubi langsung? Ya, sama-sama ya. Ayo Bu, mari.
Baik Bang Cek Wicek Pal Peduli, kali ini Sarah sama juga Ibu Wawako dan semua warga-warga Palembang dan juga tim Pemkot Palembang inilah sudah ada di depan rumah Bapak Syarnubi. Nah, langsung baik kita masuk. Betul. Boleh? Masuk Ya. langsung menuju rumah Pak Kita Sarnubi. langsung masuk ke rumah Bapak Syarnubi. Assalamualaikum Pak Sarnubi. Pak Sarnubi, apa kabar? Ini yang namanya Pak Syarnubi. Oh, ini yang dari Selamat Pak pagi, Sarnubi. Bapak. Apa kabar Pak? Baik. Boleh kita masuk dulu ya Pak ya? Boleh, Iya, Bu? Kita boleh, langsung boleh. dulu ya Bu. Yuk, ayo Pak, ayo Pak. Assalamualaikum. Ya Bang Cek Wicek Pal Peduli, kali ini Sarah sama Bu Wawako dan semua tim Pemkot ini sudah langsung ada berada di dalam rumah Bapak Syarnubi. Assalamualaikum Bapak Syarnubi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Syarnubi, hari ini rasanya kayak mana Pak? Mungkin hari ini banyak orang datang ke sini Pak. Terharu. Terharu. Bapak hari ini nggak kerja Bapak? Baru balik kerja. Baru balik. Dijemput anak. Dijemput anak. Jadi Bapak hari ini nggak tahu kalau informasinya hari ini bakal didatengin Pal Peduli sama Pemkot Palembang. Enggak tahu. Bolong. Hari ini ini sama Bu Wawako. Kenal nggak sama Ibu Wawako Pak? Tahu. Kenal ya Pak ya. Hari ini kita main ke rumahnya, lihat-lihat nggak apa-apa kan Pak ya? Enggak apa-apa. Ya Bapak. Sehari-harinya kerjanya apa Pak? Mentor. Becak motor ya. Mm-mm. Ya, itu bentornya punya sendiri. Nyiwo. Ya. Jadi kalau sewa berarti penghasilannya lebih sedikit ya Pak? Iya, Pak. Kira-kira berapa Pak penghasilannya? Enggak tentu. Di sini ini rumah Bapak sendiri atau sewa juga? Punya sendiri ini. Tinggalan orang tua. Oh, iya. Jadi kalau misalnya di sini Bapak sendiri tinggalnya apa? Ya dengan anak. Anak-anak? Dengan anak inilah. Anak-anak ini Ini. anak pertama. Hanya bersama. Ada berapa? Ada Ada dua. keluarga di sini. Enggak ada. Sudah cari. Jadi ini rumahnya cuma sepanjang ini ya Pak ya? Iya. Jadi kalau mau tidur di mana ya Pak? Di situ. Di sini. Ini bertiga tidurnya di sini. Iya. Anak sini ya. Kalau misalnya hujan Pak, Ya bocor sedikit. bocor. Jadi nggak tidur kalau pagi. Tidur cuma situ. Malam masih bisa tidur. Masih tidur walaupun bocor dikit ya. Ditahan. Ini kalau kita bisa lihat lantainya pemirsa, ini ada lantainya ini banyak yang udah nggak rapat lagi. Ini ada lubang-lubang. Jadi kalau misalnya mungkin malam-malam ada serangga atau binatang Iya, lain, ada tikus. tikus. Iya. Jadi ada pernah Diusir. kejadian Pak, mungkin kakinya digigit tikus Enggak, malam enggak ada. Enggak. Ini benar-benar pemirsa Pal Peduli, kondisi rumah Bapak boleh dilihat genting-gentingnya. Jadi masaknya di sini ya Pak ya? Di sini di luar. Masaknya di luar. Iya. Ini kompor yang di sini? Kompor lah rusak. Nggak rusak ini. Jadi rumah Bapak Surya Sarnubi. Syarnubi sendiri ini cuma kira-kira 3 kali 4. Dan di sini tempat masak, tempat tidur jadi satu ya Pak. Ya kamar mandinya di mana Pak? Enggak ada di luar. Di belakang Itu nggak rusak. pakai lagi Enggak langsung. enggak dipakai Jadi semua depannya. aktivitas cuma di satu tempat ini Iya. aja Pak ya. Iya pemirsa, jadi mungkin Ibu Wawako ada yang mau disampaikan Bu? Iya. Kondisi Bapak. Iya, terima kasih Mbak Sarah. Pak Sarnubi, kami sengaja datang ke sini untuk menengok keadaan Pak Sarnubi dan subhanallah Pak, kami sangat merasa sedih dan prihatin atas apa yang Bapak alami selama ini. Oleh karena itu Pak, insya Allah kehadiran kami ini juga membawa dalam arti kebaikan untuk Bapak. Insya Allah rumah ini akan kita bedah rumah Pak, kita bantu untuk kita perbaikin ya Pak. Dan ini juga berkat program dari Basnas, kawan-kawan. Ini ada Pak Said Marhadan, Ketua Basnas. Kami mengucapkan ribuan terima kasih mewakili warga dari
terutama Pak Sarnubi yang insya Allah nanti dalam waktu dekat akan dibantu untuk dibedah rumahnya ya Pak ya. Bersyukur Pak, ya Allah Pak, ya Alhamdulillah. Dan kami akan terus memantau keadaan Pak Sarnubi untuk ke depan. Nanti akan ada bantuan-bantuan lagi, mungkin bantuan untuk usaha ya Pak ya. Biar ke depan Pak Sarnubi nanti bisa kehidupan ekonominya lebih meningkat lagi ya Pak ya. Warga itu patungan buat benerin itu, makanya kan rumahnya kan satu, jadi separuh itu yang dibenerin, separuhnya udah roboh, jadi cukup beliau buat tidur saja ya. Kalau warga kan sebatas kemampuan warga gitu loh Pak. Jadi emang kasihan, emang prihatin kehidupannya kan. Kebenaran kemarin langsung ketemu sama Ibu Wawakonya, jadi kita ajuin proposalnya, langsung kita masukin, ya alhamdulillah terrealisasi gitu loh Mbak. Jadi kami warga ya sangat bersyukur, terima kasih atas bantuan dari PAL-TV Peduli. Mungkin ini bisa membantu Pak Sarnubi untuk lebih baik ke depannya gitu. Terima kasih banyak Mang Cik Becek PAL Peduli masih standby di depan TV-nya. Dan kali ini kita masih di rumah Bapak Sarnubi. Dan tadi juga sudah ngobrol-ngobrol sedikit mengenai keseharian Bapak Sarnubi. Dan hari ini mungkin bisa dijelaskan lagi sama Cik Sarah kalau ini rumah Bapak Sarnubi. Dengan sebuah kondisi rumah Bapak Sarnubi ini kayaknya sangat berhak kalau Bapak Sarnubi ini dapat bantuan bedah rumah dari Pemkot Palembang. Jadi kalau pendapat dari Ibu Fitri sendiri gimana? Ya, Pak Sarnubi yang sabar ya Pak. Dan kami pemerintah Kota Palembang tentu tidak akan tinggal diam. Kita akan berusaha mendampingi terus Pak Sarnubi yang saat ini mengalami kondisi seperti ini. Sebenarnya dari pemerintah Kota Palembang sendiri banyak sekali fasilitas atau program yang sangat bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu ya Pak. Saya tanya dulu, ada kartu Indonesia Sehatnya Pak? Sudah hilang. Sudah hilang. Nanti kita urus. Jadi kalau untuk kesehatan tadi kan sudah disampaikan Pak Sarnubi sendiri sebenarnya sudah mulai sakit-sakit rematik ya Pak. Nanti kita akan urus kartu Indonesia Sehatnya, karena selama Bapak pegang kartu Indonesia Sehat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sekeluarga itu tidak akan ada masalah Pak ya. Dan ke depan tadi sudah disampaikan juga oleh bahwa Pak Sarnubi ini aktivitasnya adalah beca, bentor. Oleh karena itu nanti kita akan bantu juga Pak. Karena bentornya ternyata hanya sewa, nanti kita akan coba bantu Pak supaya nanti Bapak bisa memiliki bentor atau mungkin beca sendiri sehingga Bapak bisa beraktivitas melaksanakan kegiatan perekonomian Bapak untuk menambah kemasukan keluarga ya Pak. Dan kita sangat bersyukur pada saat ini juga kita selalu mendapatkan bantuan. Warga Kota Palembang banyak sekali dibantu oleh program-program Basnas, nanti disampaikan oleh Pak Said Maradan. Dan pada prinsipnya saya berharap mulai dari kegiatan ini mungkin akan ada yang bisa menginformasikan kepada kami kalau memang di sana di rumah ada Pak Sarnubi lain yang membutuhkan bantuan. Kami pada prinsipnya pemerintah Kota Palembang siap untuk turun untuk melihat kondisi secara langsung dan memastikan seluruh warga kita, warga Kota Palembang mendapatkan bantuan-bantuan yang sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Ya Pak, Mang Cik Becek PAL Peduli ini luar biasa sekali kita mendapatkan wakil wali kota yang memang benar-benar terjun langsung dan sangat peduli sama masyarakat Kota Palembang tentunya. Dan ini Bu, program Pemkot ini sudah menggandeng Basnas ya dalam menyalurkan langsung bantuan seperti kayak hari ini bedah rumah. Mungkin akan ada
perusahaan BUMN atau BUMD yang akan digandeng juga dalam program mulia ini, Bu? Ya, terima kasih Mbak Sarah. Pada kesempatan ini juga tentu sebenarnya banyak sekali program-program atau dari bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Palembang melalui program-program CSR-nya. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah banyak membantu pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan atau meringankan beban saudara-saudara kita, terutama untuk menciptakan lingkungan yang tadinya kumuh menjadi lingkungan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ini benar-benar akhir lega untuk mungkin yang Bapak dan Ibu yang ada di rumah, Bapak Syarnubi lain, mungkin yang nasibnya sama kurang beruntung seperti Bapak Syarnubi. Bagaimana Pak? Karena sepanjang 2019 ini kita tahu kalau banyak musibah yang didapatkan oleh Kota Palembang ini, Bu. Ada kebakaran. Mungkin Ibu bisa kasih tahu mana caranya kalau misalnya warga Palembang lain di sana bisa biar dia sudah dapat bantuan juga kayak Bapak Syarnubi ini lalamu, Pak. Iya. Ya, Mbak Sarah, pada tahun 2019 ini sebenarnya Kota Palembang karena memang kemarau panjang ya sangat kering sehingga memicu banyak sekali kebakaran di beberapa lokasi titik di wilayah Kota Palembang. Ada lebih kurang sekitar 300 rumah warga Kota Palembang yang terbakar dan kami sudah menyampaikan hal ini kepada Kementerian Pemukiman dan Perumahan untuk segera supaya warga-warga kita, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran untuk segera dibantu, Mbak. Dan insya Allah di tahun 2020 seperti Sungki kita sudah bangun seluruh rumahnya ya. Insya Allah tahun 2019 ini selesai warga Sungki yang mengalami musibah kebakaran. Akan tetapi beberapa titik yang lain insya Allah di tahun 2020 sudah kita ajukan. Kita sama-sama mohon doa supaya nantinya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran kemarin betul-betul bisa memiliki rumah kembali, Mbak. Amin ya Rabbal alamin. Luar biasa, amin ya Allah. Semoga ini program ini terlaksana dengan baik ya Bu ya kedepannya, apalagi sudah niat mulia biasanya akan ada jalannya, amin. Kali ini Mang Cek Bicek Palembang TV, karena kita hari ini program pemerintah Kota Palembang ini menggandeng Badan Amil Zakat Nasional, ada Basnas ini langsung bertemu langsung dengan Bapak Saim. Selamat pagi Bapak. Masih Bapak ya. Kalau boleh tahu Bapak program bantuan Basnas itu apa aja? Jadi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang ini ada program Palembang Peduli, Palembang Sehat, Palembang Sejahtera, Palembang Makmur. Nah, bedah rumah itu salah satu termasuk program Palembang Peduli. Jadi kita sudah 20 rumah yang kita bedah untuk selama dari 2017 sampai sekarang ini sudah 20 rumah. Dan kita programkan nanti dari 2020 mungkin sekitar 6 atau 7 rumah lagi yang kita bedah. Dan melihat kondisi ya zakatnya yang masuk ke Badan Zakat ya. Makanya kami melalui Ibu Wakil Wali Kota menghimbau kepada seluruh para masyarakat yang kaya, yang agnia untuk menyalurkan zakatnya ke Badan Zakat Nasional Palembang ya. Kemudian seluruh aparatur sipil negara. Karena dalam prinsip ajaran Rasulullah itu di mana kita memungut zakat, disitulah kita mengoperasionalkan zakat tersebut. Itu pertama. Yang kedua ada namanya Palembang Makmur. Kita bantu mereka yang ingin modal usaha. Ada namanya Palembang Sehat, juga kita bantu dengan membuatkan BPJS kepada mereka. Kemudian Palembang Cerdas, kita bantu anak-anak pendidikan yang kekurangan dana untuk pendidikan, kita bantu. Nah, ini ada beberapa hal yang sudah kami lakukan dan sudah kita lakukan semua. Tapi kita berharap latihan 2020 programnya akan lebih meningkat lagi. Mang Cek Bicek Palembang TV tadi sudah mendengar lebih jelas dari Bapak Saim sendiri. Jadi untuk Bapak Cek Bicek mungkin yang ingin menyalurkan zakatnya bisa langsung ke Basnas atau mau melalui Pal TV Peduli bisa langsung menyalurkan sedikit rezekinya di layar kaca Anda. Sudah hampir setengah jam saya, Cek Sarah, sama Bu Wawaku, Pak Syaib dan juga Ibu Siska sudah ada di rumahnya Bapak Syarnubi. Dan di sini kondisinya memang benar-benar pengap karena mungkin lembab juga. Dari dindingnya sudah banyak bolong-bolong. Pak Syarnubi tadi udah dengar beberapa ucapan dari Bapak Syaib, Bu Wawaku akan ada bantuan. Rumah ini akan dibedah Bapak ya. Jadi Bapak nanti nggak bisa tidur nanti bisa nyaman, nggak kedinginan lagi, sama adik juga ya akan lebih layak lagi bisa ditempati adik juga ya.
Mungkin nanti akan ada bantuan-bantuan lain, dan ini di depan kita sudah ada sedikit bantuan dari Ibu Fitri. Mungkin Ibu Fitri mau dikasih? Ada yang mau dikasih, Bu? Ini bantuan? Sanubi, alhamdulillah ya Pak, sebentar lagi insya Allah di tahun 2000 awal kita akan segera membangun, ya 2020 akan segera membangun rumah Pak Sanubi, dibangun dengan biaya lebih kurang 50 juta Pak, luar biasa Pak. Dan pada kesempatan ini juga kami bawa sedikit sembako untuk Bapak, untuk sekeluarga, walaupun kami tahu mungkin ini tidak bisa menyelesaikan persoalan Bapak, tapi tolong diterima dulu Pak. Ini bantuan dari kami, dan insya Allah nanti kami akan datang ke sini lagi. Saya titip Ibu Siska, Ibu Lurah, untuk nanti supaya Pak Sanubi dibantu, diawasi apa yang menjadi kesulitan Bapak ya Pak. Mulai sekarang kesulitan Pak Sanubi ini adalah kesulitan kita di pemerintah Kota Palembang ya Pak ya. Terima kasih untuk wali kota, Ibu wali kota, dan Bapak Hasan Said. Apa lagi? Tak bisa lah ngomong apa-apa lagi. Bahagia sekali Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Saya Wakil Wali Kota Palembang berserta seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang, tentu kami akan terus turun ke lapangan untuk memastikan seluruh warga kami, warga Kota Palembang, untuk betul-betul mendapatkan kehidupan yang layak, kesehatan yang layak, pendidikan yang layak, sehingga harapan kami di tahun-tahun mendatang tingkat kemiskinan atau juga persoalan-persoalan masalah lingkungan kumuh betul-betul bisa teratasi. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Pak Sanubi, intinya bahwa ke depan kita akan terus memperhatikan Pak Sanubi, bukan hanya dalam arti bedah rumah yang akan kita bantu, tapi supaya nanti Pak Sanubi juga memiliki usaha yang jelas, sehingga nanti ke depannya bisa meningkatkan perekonomiannya yang ada. Nah, mungkin juga pada kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Basnas, Pak Said Maradan, dan juga seluruh jajaran rekan-rekan, karena melalui bantuan-bantuannya yang sangat mulia ini, tentu nanti akan banyak Pak Sanubi yang lain bisa hidupnya jauh lebih layak daripada sekarang. Dan saya mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh pemirsa masyarakat Kota Palembang, ayo sama-sama bayar zakatnya di Basnas. Tentu apa yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Ya, Mang Cek Bicek Pal Peduli, aku Cek Sarah, Bu Fitri, dan juga Pak Syaim dan juga Mbak Siska, beserta kru Pal TV yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kepedulian warga-warga Mang Cek Bicek Pal Peduli yang ada di luar sana. Terima kasih dan sampai jumpa.